Kalau kita semakin mengenal kebenaran, jiwa kita semakin merontah, saudara. Semakin mengenal kebenaran dan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran itu, jiwa kita makin merontah. Sebab kita menyadari betapa keadaan kita masih jauh dari standar yang Tuhan kehendaki. Kelambanan kita bertumbuh yang mestinya seiring dengan umur biologis, mestinya seiring dengan umur rohani, tetapi tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa. Kita harus memperhatikan ini, saudara. Mestinya dengan bertumbuhnya umur biologis kita, umur rohani kita, mestinya saudara makin menjadi sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi saudara, yang terjadi tidaklah demikian. Banyak saya kira telah terlambat, hampir terlambat. Tidak terlambat sama sekali, tapi hampir terlambat. Kita harus sadar ini, saudara, karena kelambanan. Karena bertambahnya umur biologis, kita makin sulit. Kecuali kita sudah melatih diri dari jauh-jauh hari, saudara. Kenapa terjadi kelambanan, saudara? Di dalam Ibrani pasal 5, saudara, ayat yang ke-11, mari kita perhatikan ayat ini. Ibrani 5, ayat yang ke-11. Tetapi hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi ini, saudara, bukan menunjuk kepada telinga jasmani, tapi telinga rohani. Sudah menjadi tuli atau sudah mengalami kesulitan dalam pendengaran. Ada kan begitu ya, kalau penurunan pendengaran itu ada karena bertambahnya faktor usia, atau pernah mengalami kecelakaan sehingga sistem pendengarannya terganggu, atau karena sakit, atau berbagai pengaruh-pengaruh yang lain bisa. Sehingga seseorang mengalami kesulitan dalam pendengaran, telinga fisiknya sulit mendengar. Demikian pula dengan telinga rohani, saudara. Kalau sudah terlanjur mendengar hal-hal yang bukan dari Allah, itu saudara sampai mengalami kesulitan mendengar suara Tuhan, apalagi memiliki ketajaman dalam mendengar firman. Karena filosofi dunia sudah terlanjur mewarnai telinga rohani sampai tidak lagi memiliki keinginan mendengar, kerinduan mendengar. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran.
sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat, saudara. Jadi ada waktunya memang terjadi kelambanan. Padahal ditinjau dari sudut usia biologis, mestinya sudah menjadi pengajar. Tapi akhirnya masih tetap memerlukan susu. Bukan makanan keras. Nah, kita harus memeriksa diri setiap hari. Mengapa terjadi kelambanan? Hal itu saudara disebabkan karena jiwa seseorang sudah terlanjur, saya pinjangkan diksi, tercandui oleh pola kehidupan, oleh pola kehidupan dunia sekitar. Yang Rasul Paulus katakan, yang pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman. Telah dibutakan oleh ilah zaman. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Jelas ayat ini dikatakan, 2 Korintus 4 ayat 4. Coba tampilkan ayat ini. Mana ya? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman. Jadi ini menjadi salah satu dampak seseorang mengalami kelambanan. Kelambanan dalam berpikir, kelambanan dalam bertindak, kelambanan dalam mengambil sebuah keputusan. Kelambanan dalam memiliki komitmen, kelambanan dalam konsisten, saudara. Karena faktor-faktor dunia, lingkungan sekitar yang buruk, yang sudah tercandui di dalam pikiran kita. Kita harus mengejar keterlambatan kita, saudara. Jangan sampai kita keburu meninggal dunia, yang pada akhirnya rupa mereka dipandang hina. Ada ayat itu, saudara. Rupa mereka dipandang hina di hadapan Allah. Mazmur 73 ayat 19-20 dikatakan, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, di belakang kedahsyatan itu ada tanda seru. Itu penting. Itu bukan hanya seruan bagi orang-orang yang pada zaman perjanjian lama, juga seruan kepada kita. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Rupa mereka Kau pandang hina. Ini, saudara, akan terjadi kepada banyak orang. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang bermimpi. Mereka sedang bermimpi, berada di dalam dunia fantasi. Dunia ini fantasi, saudara. Panggung sandiwara. Siapa pencipta lagu itu saya lupa ya. Yang dia sempat menyanyikan, dunia ini panggung sandiwara. Orang dunia saja tahu bahwa dunia ini panggung sandiwara. Orang Kristen tidak sadar bahwa dunia yang kita lihat ini, saudara, mimpi, fantasi.
Tunggu saja saudaraku, seseorang ketika berada di ruang ICU. Tentu saya tidak mendoakan kita harus berada di ruang ICU, tidak. Tapi saudara, bagaimanapun kalau seseorang makin terus bertambah usia, makin tua, makin sukar, makin sulit. Sulit bernapas, sulit makan, sulit berjalan, sulit beraktivitas, akan menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Belum lagi kalau menghadapi bencana, terjadi kecelakaan, terserang dengan penyakit yang mematikan. Apa yang kita harapkan? Jangan sampai saudara mimpi. Nah, banyak orang mimpi. Saya pernah mimpi saudara. Sampai sudah terbangun saya mau kejar lagi mimpi itu. Karena senang ada di dunia fantasi itu. Ternyata begitu sadar cuma mimpi. Wah, mimpi. Nah, jangan sampai saudara mimpi. Keasikan menikmati dunia, keasikan menikmati apa yang orang dunia nikmati. Begitu saudara, habis waktu kita, kuota usia kita selesai, kita baru sadar, wah, mimpi. Terbangun di kekekalan. Begitu buka mata, melek mata, wah, mimpi. Tapi sudah berada di kekekalan. Tuhan berkata, rupa mereka kau pandang hina. Artinya gagal dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Sebab rupa Allah yang berkenan di hadapan Allah adalah standarnya harus seperti Yesus. Bukan seperti umat perjanjian lama. Saya ngeri-ngeri kalau mendengar orang berkhotbah. Kita harus sama seperti Daud. Kita harus sama seperti Yosua. Standar kita bukan standar mereka. Standar kita harus seperti Yesus. Di luar itu, rupa mereka dipandang hina. Ini gambar diri Allah yang hilang. Ratusan bahkan ribuan tahun ditemukan melalui putra tunggal Tuhan Yesus yang telah berjuang, saudaraku. Bukan otomatis lalu mendapatkan pengakuan dari Bapa seperti yang tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 17. Kepadanyalah aku berkenan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkan dia. Itu perjuangan, saudaraku. Nah, orang Kristen, saudara, tidak berjuang. Menemukan gambar yang Allah kehendaki, Selem dan Demut itu tidaklah mudah. Itu melalui perjuangan. Maka Yesus memberi contoh, teladan. Yang model ini yang harus kita perjuangkan. Kalau seseorang tidak mencapai standar itu, rupa kamu dipandang hina nanti di kekekalan. Ayo kita sama-sama berjuang, saudara. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Amin.